Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nada Khayani Putri dengan NIM 220111009 dari kelas PBSI Reguler C 2020 Universitas Negeri Medan. Jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai laporan yang sudah saya unduh yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menyusun Tes Deskripsi Secara Tertulis Menggunakan Pendekatan Saintifik Melalui Metode Mind Map atau Peta Pikiran dengan Media Foto pada siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Gabus Kabupaten Pati yang ditulis oleh Saudari Siti Fatimah, merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2014. Jadi ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas pada laporan kali ini, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan penelitian tindakan kelas ini. Lalu yang kedua, apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan. Lalu yang ketiga, apa saja instrumen yang digunakan si peneliti. Lalu bagaimana proses pelaksanaan PTK pada setiap siklus dan apakah ada perbedaan di antara setiap siklusnya. Lalu bagaimana peneliti dalam menganalisis data. Baik. Untuk yang pertama, apa sih yang dilakukan si peneliti sampai ia itu merumuskan PTK ini? Jadi peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang guru sehingga mendapatkan beberapa informasi, yaitu ada kendala dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013. Sehingga proses pembelajaran maksud saya proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik sulit diterapkan. Sehingga siswa itu kurang aktif atau kurang bersemangat dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu kendala juga sulit dicapai pada kompetensi inti yang terakhir, yaitu pada keterampilan, di mana siswa itu mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan kata yang tepat dan menyusun teks deskriptif secara runtun. Pada proses pembelajaran, siswa juga kurang ditanamkan sikap percaya diri dan sikap tanggung jawab, sehingga siswa itu masih ragu dalam menyampaikan pendapatnya pada saat kegiatan berlangsung. Jadi, keterampilan menyusun teks deskriptif ini belum optimal. Dari permasalahan yang ada dan melihat fenomena-fenomena yang ada, guru dan juga peneliti mencoba mencari solusi untuk memperbaiki permasalahan pada penelitian ini, yaitu solusi yang ditawarkan itu ada metode mind map atau peta pikiran dengan media foto. Jadi, dengan diterapkannya metode ini, diharapkan dapat mendorong siswa untuk terampil dalam menyusun teks deskriptif secara tertulis. Sehingga adanya peningkatan yang signifikan terhadap siswa dari sebelum maksud saya adanya peningkatan yang signifikan dari belum terampilnya siswa atau belum optimalnya siswa dalam menyusun teks deskriptif sampai terbentuknya atau adanya peningkatan dalam menyusun teks deskripsi. Lalu selanjutnya, apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan? Jadi dalam penelitian, peneliti juga melakukan pemilihan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Lalu peneliti juga menambahkan beberapa penelitian yang relevan sebagai penguat dari judul yang diangkat oleh peneliti. Teori yang digunakan si peneliti ini juga dari 5 sampai 10 tahun terakhir yang digunakan. Jadi kemustakhiran teori yang digunakan oleh si peneliti itu sudah tepat. Teori yang dikemukakan sesuai dan sejalan dengan variabel-variabel yang akan diteliti oleh si peneliti. Serta masih banyak referensi buku dan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya, apa saja sih instrumen penelitian yang digunakan si peneliti? Jadi si peneliti ini menggunakan 2 instrumen, yaitu ada instrumen tes dan non-tes. Tes untuk yang pertama, instrumen tes itu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada siklus pertama dan siklus kedua. Tes digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menyusun teks. Tes yang akan dilakukan adalah pre-test dan post-test. Berikut saya tampilkan contoh instrumen tes.
Jadi di sini pada lampiran ini bahwa tes yang digunakan peneliti itu berupa tes keterampilan menyusun tes deskriptif secara tertulis dengan tema karya budaya Indonesia. Jadi di sini ada mengamati gambar itu berdasarkan Rumah Joglo Khas Jawa Tengah dan Soto Kemiri Khas Pati. Selanjutnya pada instrumen non-tes itu yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama pedoman observasi proses, pedoman observasi sikap religius dan sosial, lalu pedoman wawancara dan jurnal guru, dan yang terakhir pedoman dokumentasi foto. Observasi yang dilakukan berdasarkan indikator yang sudah disiapkan. Jadi berikut saya lampirkan contoh instrumen dari non-tes, yaitu yang pertama ada pedoman observasi proses pembelajaran. Jadi pada pengamatan ini, ya ini dilakukan oleh peneliti dan dibantu teman peneliti. Jadi pedoman ini dilakukan untuk mengambil data yang akan diisi dengan bentuk sistem tanda. Jadi pedoman pengamatan ini terdiri dari 5 indikator, yaitu yang pertama ada keintensifan penumbuhan minat siswa. Lalu yang kedua, kekondusifan proses pengamatan foto untuk membuat mind map. Lalu yang ketiga, keintensifan siswa dalam mengerjakan tugas mandiri. Lalu yang keempat, kekondusifan siswa saat ada seorang siswa yang sedang presentasi. Dan yang terakhir, kekondusifan siswa saat ada kegiatan refleksi di ruang kelas. Baik, selanjutnya itu ada pedoman observasi sikap percaya diri, religius, dan sosial. Jadi pengamatan ini digunakan sebagai data yang dapat dideskripsikan untuk mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi di sini saya lampirkan ada pedoman observasi sikap percaya diri, sikap spiritual, dan sikap tanggung jawab. Lalu selanjutnya ada pedoman jurnal guru dan pedoman wawancara. Jadi pedoman jurnal ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada saat pembelajaran. Lalu pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat siswa tentang pembelajaran. Contohnya salah satunya apa kesulitan yang Anda hadapi dalam menulis tes deskripsi menggunakan pola peta pikiran berdasarkan foto yang Anda amati. Baik, selanjutnya itu ada pedoman dokumentasi foto. Ini dilakukan untuk sebagai bukti bahwa sudah terjadinya pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Baik, selanjutnya proses pelaksanaan pada setiap siklus. Jadi proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada penelitian yang sudah saya unduh ini, itu peneliti melakukan 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Pada siklus pertama, pada tahap perencanaan, upaya merencanakan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Jadi hasil observasi awal ini yaitu wawancara dengan guru. Itu peneliti telah menemukan beberapa penyebab masalah dalam pembelajaran menyusun teks deskripsi menulis. Lalu setelah peneliti mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang ada, peneliti juga mempersiapkan strategi untuk melakukan perbaikan permasalahan. Selanjutnya ada tindakan pelaksanaan pembelajaran yang sudah disiapkan itu. Yang pertama, siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Lalu 4 orang atau 4 siswa. Lalu siswa diminta untuk mengamati foto karya budaya Indonesia. Lalu siswa diminta menyampaikan kata kunci yang dibuat secara kelompok. Lalu siswa melakukan tinjauan terhadap hasil yang telah dilakukan secara berkelompok. Lalu yang terakhir, siswa diminta untuk menyusun tes deskripsi secara tertulis. Lalu yang ketiga ada tahap observasi. Ini dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran yang berlangsung dalam menyusun tes deskripsi. Observasi yang dilakukan terhadap data yaitu ada tes dan non-tes. Selanjutnya ada tahap refleksi. Refleksi pada siklus 1 ini dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus 2. Hasil pembelajaran pada siklus 2 itu diharapkan lebih baik dari siklus 1 agar terjadi peningkatan.
Setelah dilakukannya tahap tindakan dan observasi, maka ternyata siswa belum terampil dalam menyusun tes deskripsi. Maka peneliti harus melakukan siklus kedua yang bertujuan untuk melakukan perbaikan permasalahan pada siklus pertama. Selanjutnya pada siklus kedua, pada tahap perencanaan. Pada bagian ini dilakukan berdasarkan perbaikan kekurangan pada siklus 1. Semua perencanaan tersebut hasil perbaikan dan penyempurnaan dari hasil refleksi data yang diperoleh pada pembelajaran siklus 1. Lalu yang kedua itu ada tahap tindakan. Apabila tindakan yang sudah baik pada siklus 1, maka itu akan dipertahankan pada pembelajaran siklus 2. Tindakan pada siklus 2 ini hampir sama dengan siklus 1, yaitu implementasi pembelajaran menyusun tes deskripsi menggunakan pendekatan saintifik melalui metode mind map atau peta pikiran melalui dengan media foto. Selanjutnya pada tahap observasi, ini dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran yang berlangsung dalam menyusun tes deskripsi. Selanjutnya pada tahap refleksi, ini setelah proses tindakan siklus 2 berakhir, penulis itu melakukan analisis terhadap hasil tes dan non-tes. Jadi hasil analisis tersebut digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam pembelajaran menyusun tes deskripsi secara tertulis dan perubahan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran dibandingkan hasil dari siklus 1. Ternyata pada siklus 2, siswa itu mengalami peningkatan, di mana siswa terampil dalam menyusun tes deskripsi dan adanya perubahan sikap selama pembelajaran berlangsung di ruang kelas. Selanjutnya itu bagaimana menganalisis data pada penelitian ini. Jadi penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data, yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. Jadi teknik analisis data tersebut dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari siklus 1 dan siklus 2. Yang pertama itu kuantitatif. Jadi data kuantitatif itu diolah menggunakan deskripsi presentasi. Hal tersebut untuk membandingkan hasil dari siklus 1 dan siklus 2. Jadi analisis data itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengoreksi dan menghitung hasil tes keterampilan menyusun tes deskripsi secara tertulis dari masing-masing siswa yang mana telah ditetapkan oleh Permendiknas nomor 28A tahun 2013. Lalu yang kedua, menghitung nilai rata-rata, menghitung peningkatan siswa, menghitung persentase ketuntasan siswa, menghitung persentase kemampuan siswa, dan menghitung peningkatan siswa dalam bentuk persentase. Itu selanjutnya data kualitatif. Mohon maaf, jadi pada data kuantitatif itu hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan antara siklus 1 dan siklus 2 sehingga diperoleh peningkatan. Dengan adanya peningkatan berarti pembelajaran menyusun tes deskripsi secara tertulis itu menggunakan pendekatan saintifik melalui metode mind map dengan media foto dapat berhasil optimal. Selanjutnya teknik analisis data kualitatif. Setelah data diperoleh, data dianalisis, kemudian dideskripsikan. Jadi hasil analisis data kualitatif dari siklus 1 dan siklus 2 itu dikumpulkan dan dibandingkan. Jadi dari hasil perbandingan tersebut, nantinya akan diketahui bagaimana proses pembelajaran, perubahan perilaku siswa, serta tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat, mohon maaf, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.